Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak dosen pengampu Bapak Muhammad Saifullah MPD, serta rekan setim saya Fuzi Rendra dan teman-temanku semua yang berbahagia. Kali ini saya Titi Apriliatul Krisdianti Yohanes dan Fuzi Rendra akan mengetengahkan sebuah makalah dari kelompok 2 yang berjudul Konsep Guru Menurut Agama Islam. Dalam Islam, peranan seorang guru itulah sangat penting. Bahkan di dalam Islam, kedudukan seorang guru itu sangat tinggi. Islam adalah agama yang menghargai dan memberikan penghargaan yang sangat tinggi pada seorang guru. Begitu tingginya sehingga menempatkan posisi seorang guru itu berada satu tingkat di bawah Nabi dan Rasul. Adapun yang kita bahas pada makalah hari ini, yaitu pendidik dalam Islam ialah siapa saja atau siapapun yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didiknya. Dalam Islam, yang bertanggung jawab paling bertanggung jawab yaitu orang tua. Adapun dalam makalah ini yang kita bahas adalah peranan seorang guru adalah pendidik yang memegang mata pelajaran di sekolah. Pengertian guru secara bahasa bisa dilihat pada makalah yang saya share. Yang pertama itu murabi, penjelasannya juga sudah ada, bisa dilihat. Yang kedua mu'alim, yang ketiga mudaris, yang keempat mu'adzib, yang kelima mursyid, dan yang keenam ustadz. Ustadz yang kita bahas saat ini. Di sini tugas seorang guru menurut kesimpulan yang saya share adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan potensi dari anak didiknya, meliputi afektif, kognitif, dan psikomotoriknya. Untuk penjelasan afektif, kognitif, dan psikomotoriknya itu sudah kita bahas pada pertemuan di semester awal. Jadi untuk sekarang kita tidak perlu lagi membahasnya. Jadi kita bisa langsung ke topik berikutnya. Teman-temanku semuanya, di sini kita sebagai seorang pendidik, ada yang sudah mengajar dan ada yang belum mengajar, otomatis calon pendidik. Apa sih kira-kira kita sebagai seorang pendidik ini sifat-sifat yang harus kita miliki? Ada beberapa hal, yaitu diantaranya kita harus rabani. Yang kedua, kita harus bisa menjadi idola dari murid atau siswa. Yang ketiga, kita harus bisa menjadi orang tua kedua bagi siswa kita. Apabila di rumah, siswa itu otomatis adalah mempunyai orang tua masing-masing. Tetapi ketika di rumah, kita harus berperan sebagai orang tua pengganti atau orang tua kedua bagi murid kita. Berikutnya, kewajiban kita sebagai seorang guru. Yang pertama, kita harus memiliki atau menaruh kasih sayang kepada murid kita. Kita harus sama rata. Kita harus menyayangi
Kita harus mengasihi dalam porsi yang sama, tanpa harus membedakan apakah itu kemampuan finansialnya tinggi atau kemampuan finansialnya rendah, ataukah anak itu cantik, ataukah anak itu jelek, ataukah tampan. Kita harus rata memberikan kasih sayang penuh kepada murid-murid kita. Berikutnya, kita sebagai seorang guru, kita tidak diharapkan untuk mengharap balas jasa dari murid kita. Jadi di sini kesimpulannya, kita sebagai seorang guru diharapkan untuk ikhlas, untuk totalitas memberikan ilmu kita kepada murid-murid kita, demi kebaikan para murid-murid kita, demi masa depan murid-murid kita yang lebih baik. Jadi maaf, kita jadi guru, alangkah baiknya jangan pernah kita sekali-sekali bilang, oh si itu dia sekarang bisa jadi pejabat tinggi, dia itu dulu SD membaca saja atau MI membaca saja tidak bisa, kalau tidak saya ajari. Alangkah baiknya tidak seperti itu. Ketika sebuah ilmu kita sampaikan dan kita sudah mendoakan murid kita itu dengan doa yang baik agar ilmu yang kita berikan itu bermanfaat dunia akhirat bagi murid kita, maka kita cukup di situ saja. Biar Allah saja nanti yang membalasnya. Yang berikutnya, kewajiban kita sebagai guru yang ketiga, yaitu memberi nasihat pada murid. Kita sebagai seorang guru kita wajib memberikan nasihat. Apabila murid kita melakukan kebaikan, maka kita berikan reward. Apabila murid kita melakukan kesalahan, maka kita berikan punishment. Tapi punishmentnya harus kita ukur sesuai dengan kemampuan siswa. Apakah siswa itu MI, apakah siswa itu dari MTS, atau dia dari MA, harus kita terukur. Tidak mungkin kan kita sebagai seorang guru memberikan punishment seorang siswa MI itu ukurannya siswa MA, otomatis itu tidak masuk akal. Nah, teman-temanku yang berbahagia, dari pengalaman pribadi saya, dari cara berbicara, cara berpakaian, bertutur kata, berjalan, bersikap, bergaul, bahkan berpenampilan seorang guru itu punya pengaruh besar pada seorang siswa atau murid. Di mana murid itu pasti melihat, mendengar, dan merekam. Jika suatu saat ada seorang murid, dia melakukan kesalahan, dan ketika melakukan kesalahan dia ditegur, dia menjawab, saya belajar seperti ini kan dari bu ini, bu guru ini, bu guru itu. Nah, kejadian seperti itu ada. Ada sebuah pantun yang kita semua sudah tahu, yaitu seorang guru kencing berdiri, muridnya kencing berlari. Jangan lupa itu. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Mas Fuzi. Terima kasih. Saya Fuzi Putra, nomor absen 12, akan meneruskan materi yang telah disampaikan rekan saya, Bu Titik, yakni tugas guru dalam proses pendidikan Islam. Menurut Imam Al-Ghazali, tugas utama seorang guru ialah menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, serta menuntun hati manusia untuk bertakarub kepada Allah SWT. Ada pula tugas profesional seorang guru. Yang pertama, guru ialah orang tua di depan anak didik. Maka dari itu, seorang guru berkewajiban memberikan ilmu dan kasih sayang terhadap anak didik sebagaimana anaknya sendiri. Yang kedua, guru sebagai penerus ilmu Nabi. Hendaknya seorang guru mengikuti jejak Nabi, yakni mengajarkan karena Allah dan mencari kedekatan diri kepadanya. Setelah ini dapat dikatakan juga seorang guru harus ikhlas dalam memberikan ilmunya kepada siswa didik. Yang kedua, guru sebagai petunjuk jalan dan pembimbing keagamaan anak didik. Berdasarkan keikhlasan dan kasih sayang,
Guru selanjutnya sebagai petunjuk jalan bagi anak didik dalam mempelajari ilmu, terutama ilmu keagamaan, memberitahu dan mengajarkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh dikerjakan, mana yang tidak boleh dikerjakan, dan mana yang hak dan mana yang batil. Yang selanjutnya, guru sebagai motivator bagi anak didik. Dalam hal ini, seorang guru harus bisa memberi semangat, dorongan agar anak didiknya lebih giat, lebih semangat dalam mempelajari ilmu yang akan diberikan oleh gurunya. Yang kelima, guru sebagai teladan bagi anak didik. Dari penjelasan di atas tadi dapat kita ketahui bahwa kedudukan seorang guru hampir sejajar dengan Nabi, tentunya dalam hal menyampaikan ilmu dengan tujuan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam diri seorang nabi terdapat keimanan, keteladanan yang baik. Hendaknya seorang guru seharusnya demikian pula memiliki teladan yang baik agar dapat dicontoh dan ditiru oleh anak didiknya. Kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan, yang pertama, guru dalam Islam dapat dipahami sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik, terutama di bidang pendidikan atau keilmuan. Yang kedua, kedudukan guru dalam Islam sangatlah tinggi sehingga menempatkan guru setingkat di bawah Nabi dan Rasul. Yang ketiga, tugas guru menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, guru ialah orang tua kedua di depan anak didik. Yang kedua, guru sebagai penerus ilmu Nabi. Yang ketiga, guru sebagai penunjuk jalan dan pembimbing keagamaan anak didik. Yang keempat, guru sebagai motivator bagi anak didik. Dan yang terakhir atau yang kelima, guru sebagai teladan anak didik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.